teman-teman semua, kembali lagi nih sama Viskose Podcast bersama aku Kak Shelly dan ditemani dengan dua kakak-kakak lainnya, yaitu ada Kak Rani dan juga Kak Tila. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih kalau dalam menelusuri ruang virtual aja kita tuh bisa dapat banyak banget informasi nih. Salah satunya dalam bidang bisnis. Nah, kalau di dalam bidang bisnis itu para eksportir itu biasanya melakukan riset itu dengan cara menelusuri ruang virtual. Contohnya kita nih udah pada tahu dong teman-teman semua apa itu Viskose by Us. Nah, Viskose ini dalam memilih suatu produk yang siap untuk diekspor tuh tentunya kan memerlukan pertimbangan yang sangat teliti ya, mulai dari mencari ide, memilih produk, mencari data ataupun survei dan banyak hal lainnya. Maka dari itu, kita Viskose memutuskan untuk memilih scarf sebagai produk yang siap untuk diekspor nantinya. Kemudian apa sih Katila, Viskose by Us itu gimana? Kita jualan apa aja nih di Viskose? Nah, oke, makasih, thanks Kak Sally, makasih. Nah, jadi udah dijelaskan sebelumnya sama Kak Sally itu Viskose ini bergerak pada bidang scarf gitu ya. Nah, kita emang benar-benar harus melakukan riset dulu, mencari data, survei untuk memastikan produk apa sih yang mau kita jadikan ataupun mau kita ekspor gitu. Nah, kami memilih scarf untuk menjadi barang yang mau diekspor karena scarf ini bisa digunakan secara umum gitu dan bisa digunakan untuk seluruh penjuru dunia karena tujuan utama itu tentu ekspor gitu kan, jadi tujuannya suatu negara. Nah, kami meriset ataupun mencari data tentu mendapatkan semua kalangan gitu, jadi kami memilih scarf ini bisa untuk umum juga. Nah, Viskose by Us ini kami ciptakan scarf multifungsi yang bisa digunakan untuk di berbagai hal seperti untuk menghangatkan tubuh, menjadikan fashion, dan juga hijab. Nah, produk ini dibuat untuk seluruh negara, tidak hanya negara musim dingin ataupun negara muslim. Jadi negara musim dingin bisa menjadikan scarf itu sebagai menghangatkan tubuh, sedangkan negara muslim bisa menjadikan hijab, negara yang non-muslim bisa menjadikan sebuah fashion ataupun untuk menghangatkan tubuh, dan begitu sebaliknya. Nah, jadi scarf ini bisa digunakan untuk seluruh negara, seluruh musim, dan seluruh agama gitu yang ada di dunia. Nah, selain fungsinya yang beragam, scarf dari Viskose by Us ini menggunakan bahan yang sangat nyaman tentunya untuk digunakan. Tentu selain riset yang kami lakukan itu, selain memperhatikan fungsi, kita juga memberikan kenyamanan nih yang nomor satu untuk para pelanggan. Sesuai dengan brand yang telah kami ciptakan, yaitu Viskose merupakan bahan yang kami gunakan karena memiliki tekstur yang lembut, serbaguna. Kain ini juga memiliki kesan yang mewah saat digunakan. Dan bahan yang cukup ringan ini cocok digunakan saat santai, sehingga bisa digunakan untuk sehari-hari maupun kegiatan formal lainnya. Kami desain dengan gaya yang elegan dan manis saat digunakan semua kalangan, baik itu muda, tua, atau siapapun itu. Dan kami memilih dan kami mensurvei melakukan scarf ini kami tujukan memang khusus untuk para wanita yang ada di seluruh dunia. Nah, memilih suatu produk siap untuk diekspor tentu perlu pertimbangan yang sangat teliti, mulai dari mencari ide, memilih produk, mencari data, ataupun survei, dan banyak hal lainnya. Maka dari itu, kami memutuskan untuk memilih scarf sebagai produk yang siap untuk diekspor nantinya. Kami melihat potensi dari scarf yang memiliki berbagai fungsi untuk berbagai kalangan. Nah, begitu deh secara singkat dan jelasnya apa sih Viskose by Us itu. Nah, tentu kita mau mengenal ataupun mengekspor produk kita ini harus mensurvei ataupun melihat suatu negara yang mau kita tuju. Nah, itu ada namanya trade map. Nah, itu apa sih Kak Shelly trade map itu dan gimana sih untuk kita mencari datanya? Terima kasih Katila. Oke. Betul, seperti yang Katila katakan, dalam mencari peluang-peluang bisnis atau melakukan riset pasar, itu tuh kita membutuhkan riset, dan riset ini dapat digunakan melalui ada yang namanya website TradeMap atau peta akses pasar. Nah, TradeMap ini merupakan sebuah portal bisnis analitik yang dapat membantu penggunanya dalam mengakses, membandingkan, menganalisis, atau bahkan mengunduh kuota tarif ekspor, tarif bea cukai, bahkan solusi perdagangan, hingga tindakan non-tarif yang berlaku untuk komoditas barang tertentu pada pasar internasional. Begitu ya Katila dan teman-teman semua. Nah, sedikit pengetahuan aja nih buat teman-teman bahwa TradeMap itu dikembangkan oleh International Trade Center atau yang biasa disebut dengan ITC, yang kini jejaring ini menjadi sebuah solusi dalam melakukan riset pasar, identifikasi, dan bahkan diversifikasi produk. Dengan itu, adanya TradeMap ini sangat memudahkan dan membantu perdagangan khususnya di bidang internasional atau ekspor. Begitu teman-teman, sejarah singkat dari TradeMap. Nah, buat teman-teman di luar sana, buat yang udah punya produk atau buat yang udah punya bisnis dan juga pengen ekspor nih tapi masih belum tahu, aduh kira-kira produk aku cocoknya kemana ya, atau gimana sih caranya lihat peluangnya untuk bisa dapat ekspor ke negara tertentu. Nah, teman-teman bisa menggunakan jejaring TradeMap ya. Nah, untuk itu biar lebih lanjutnya gimana sih caranya pakai atau mengakses TradeMap ini. Nah, akan dijelaskan oleh Kak Rani nih. Kak Rani gimana sih? Kasih tahu dong. Baik Kak Shelly, makasih ya. Pertama-tama nih aku mau kasih tahu ya, sebagai eksportir itu kita membaca bagaimana peluang produk kita bisa tersampaikan itu ya melalui TradeMap. Nah, caranya gampang kok teman-teman, tinggal cari aja TradeMap di Google, terus kalian klik aja tuh websitenya TradeMap. Kalian tunggu beberapa detik, terus akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman.
Di pojok kanan atas akan muncul tampilan kunci. Di situ ada tulisan login. Kita klik tulisan loginnya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Dan di sini ada dua pilihan nih teman-teman. Ada login, ada register. Bagi yang belum punya akun, disarankan untuk register dulu ya. Nanti akan dimintakan data-data dan kita mengisi data-data sesuai yang diminta oleh ThreadMap-nya sendiri. Berhubung kelompok kita ini sudah memiliki akun ya, jadi kita tinggal login aja nih teman-teman. Tunggu lagi beberapa saat. Dan akan muncul tampilan seperti ini nih teman-teman. Jadi di sini ada pilihan import, ada export. Nah kalau kita mau ekspor itu berarti kita milihnya import. Kenapa import? Karena berarti kita mencari negara-negara yang ingin mengimpor produk kita. Begitu loh teman-teman. Kalau kita pilih ekspor berarti kita yang akan mengimpor barang ke suatu negara. Nah sampai sini kita akan ada pilihan. Ada pilihan kotak yang pertama ini ada single, ada group, sama country, ada region. Nah, di sini di bawahnya juga ada trade indicator, yearly time series, quarterly time series, monthly time series, sama company share. Jadi pertama-tama, langkah pertama nih, kalau bagi yang tahu HS kodenya apa, langsung klik aja HS kodenya ya. Tapi karena di sini kita masih baru dan kita tidak tahu HS kode kita itu apa, jadi pilihan tepatnya itu mencari produk kita. Untuk kasus kelompok kami ini, produknya adalah scarf ya. Jadi kita cari scarfers. Nah, di sini akan muncul banyak sekali pilihan kategori scarfers. Jadi, kita sesuaikan dengan produk kita. Karena produk kita ini menggunakan bahan, maka pilihan yang tepat adalah sequence dan lain sebagainya. Jadi, di sini saya akan memilih kode HS 621490. Nah, di sini ditunjukkan data-datanya yang berpotensi untuk menjadi negara tujuan ekspor terbesar adalah ada Saudi Arabia, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya nih, kita mau mencari peluang yang lebih lengkapnya, data-data lengkapnya, kita bisa ke trade indicators nih. Di sini aku mau minta bantuan dong untuk Kak Shelly sama Kak Tila, negara tujuan ekspor yang mana ya yang paling berpeluang gitu untuk kita ekspor. Ya, data-datanya Kak Rani. Kalau menurut aku nih ya, berdasarkan dari data tersebut, pada trade balance in 2022, bahwa negara yang paling banyak membutuhkan scarf itu ada di 3 teratas. Ada Prancis, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Kalau Prancis itu, trade balance-nya itu mereka membutuhkan 38.163 scarf. Kemudian Saudi Arabia memerlukan 31.464 scarf. Dan begitupun Uni Emirat Arab membutuhkan 15.497 scarf. Ya Katila ya? Iya, nah itu kayaknya tentu pasti ada tarif masuk kan ya Kak? Itu berpengaruh nggak ya untuk kita melihat negara ini yang mau kita ekspor? Kalau menurut panduan yang benar itu tarif bea kita itu usahakan memilih yang 0. Tapi berhubung negara-negara yang tarif beanya 0 ini, ya harga jualnya sangatlah rendah, jadi tidak layak untuk dijadikan negara tujuan ekspor gitu Tila. Benar. Kurang cocok untuk kita yang menjual ya Kak. Betul sekali. Dilihat juga dari trade balance-nya kayaknya udah hampir mau memenuhi deh kayaknya ya. Iya. Lebih kurang juga daripada yang lain. Jadi kayaknya lebih ke Prancis deh ya, French. Itu tarifnya lebih rendah ya dibanding Saudi Arabia. Oke, jadi dari penjelasan Kak Shelly dan Kak Rani tadi, udah bisa deh kita simpulkan nih berarti Prancis ataupun French ini menjadi salah satu tempat yang pas nih untuk kami, Viscose by Us contohnya, untuk menjual scarf di sana. Karena dilihat dari trade balance-nya yang masih minus 38.163 dan value importnya itu 53 ribuan. Dan per unitnya itu ada 76.588 dan itu cukup mahal juga untuk kita bisa menjualkan, itu cukup tinggi ya harganya. Dan nggak kalah penting itu kita perhatikan tarif masuknya yang cukup rendah, yaitu 2,9%. Nah gitu Kak Shelly, Kak Rani, cocok nggak? Ya cocok sekali Tila. Cocok banget ya sama produk kita nih. Nah, Oke deh kalau kayak gitu. Ya, udah pada tahu dong nih jadi teman-teman semua apa itu trade map dan gimana sih cara mengaksesnya, kemudian juga cara membaca grafik atau data-data di trade map. Oke, berhubung semuanya udah dijelaskan, kita udah mau berakhir nih sesinya. Ya, dengan itu makasih banyak ya teman-teman yang udah mau nyimak video kita. Dan juga Kak Rani dan Katila untuk penjelasannya yang membantu banget nih buat kita atau bahkan teman-teman di sana yang sebelumnya awam banget mengenai trade map. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Sampai jumpa di Viscose Podcast selanjutnya. Bye-bye. Yeay, dadah. See you.